Selamat pagi saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Saya Yahya Wijaya, pagi ini akan menemani saudara melalui sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024. Marilah kita awali dengan doa. Ya Tuhan, kami bersyukur padamu untuk pagi yang baru ini. Pimpinlah kami untuk menjalani hari ini ya Tuhan, bersama dengan Tuhan dan mengikuti firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, pagi ini saya ingin mengajak saudara untuk membaca kembali Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Saudara-saudara sekalian, mengapa kita disarankan untuk berdoa dengan tekun? Bukankah Tuhan sudah menentukan yang terbaik untuk hidup kita, dan karena itu kita tinggal menerima dan menjalani saja apa yang Tuhan tentukan? Kalau keinginan kita berbeda dengan ketentuan Tuhan, bukankah kita yang harus menyesuaikan diri, menyangkal diri, mengosongkan diri, menahan diri adalah wujud dari iman? Semua itu benar, namun tidak semua orang sedang berada pada posisi yang mudah untuk menerima kenyataan. Ketika kita sedang mengalami krisis atau menghadapi masalah yang serius, yang sukar dipecahkan, apakah kita cukup jujur jika kita mengatakan apapun yang terjadi saya ikhlas menerima? Tuhan pasti punya maksud yang baik bagi saya. Saudara-saudara, dalam bacaan Injil Lukas tadi, Yesus mengumpamakan orang beriman sebagai negosiator yang ulet, seperti seorang janda yang menuntut keadilan dengan cara terus-menerus membujuk hakim yang sebenarnya tidak berminat pada kasusnya. Kalau hakim yang tidak punya hati saja bisa mengubah sikap, apalagi Tuhan yang maha adil dan maha pengasih. Intinya, berdoalah dengan tak jemu-jemu. Ajukan proposalmu kepada Tuhan dan gigihlah dalam meminta. Asumsinya, Tuhan tidak pasang harga mati. Kondisi kita sekarang dapat dibaca sebagai undangan tender, bukan vonis pengadilan. Kita boleh bernegosiasi dengan Tuhan tentang nasib kita dan tentang dunia di sekitar kita.
dengan bernegosiasi melalui doa yang tak jemu-jemu, kita akan semakin mengenal Tuhan, sifatnya, maksudnya, dan keprihatinan-keprihatinannya. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita berbagi keprihatinan dengan Dia. Dan ketika itu terjadi, keinginan kita akan selaras dengan kehendak Tuhan. Dengan begitu akan tercapai deal antara kita dengan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Kami berdoa pagi hari ini Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang saat ini mempunyai kerinduan dan kebutuhan dan harapan. Mereka yang saat ini sedang dalam pergumulan yang berat, mereka yang tidak tahu jalan keluar dari persoalan yang sedang dihadapinya, apapun itu. Oh Tuhan, tolonglah mereka, agar mereka tidak jemu-jemu untuk membawa semua pergumulan mereka kepada Tuhan. Biarlah mereka boleh mendengar dan belajar akan kehendak-Mu. Oh Tuhan, sertailah kami semua dalam setiap pergumulan kami, agar kami semakin mengenal Engkau dan kami boleh bersukacita dengan apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa.